Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tradisi khas Islam Indonesia semacam tahlilan, peringatan hari kematian, peringatan Maulid Nabi, talqin maid, dan haul dalam kurun waktu yang entah sampai kapan selesainya ini ramai-ramai akan selalu digugat. Ya. Bid'ah jadi kosakata lazim, ya, guna melabeli laku yang sudah mendarah daging sejak ratusan tahun silam itu. Model pemahaman keislaman mereka yang menggugat itu ialah Wahabi. Model kelompok yang tekstual dan sangat kaku. Karena bagi mereka, tradisi-tradisi itu tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tudingan tersebut adalah tudingan sepihak dan alpa sejarah. Seharusnya kita itu sebagai penuntut ilmu mau mencari tahu, belajar lagi memperdalam, serta memperbanyak referensi mengetahui ikhwal sejarah manis dan damainya masuknya Islam ke Indonesia, ke negeri kita ini, melalui pendekatan budaya. Azabiku semua, sejatinya Islam dapat berkelindan dengan budaya di Nusantara. Jalinan itu menghasilkan nilai positif dengan lahirnya budaya baru, tanpa meninggalkan esensi dari budaya lama. Dengan begitu, wajah Islam di Indonesia mempunyai kekhasan tersendiri. Pun Islam nyatanya mampu bertegur sapa dan saling mengisi dengan budaya lokal. Azabiku semua, pola penyebaran Islam di Indonesia sudah maklum diketahui sebagai penyebaran tanpa genangan darah dan sabetan pedang. Ya. Penyebar Islam merupakan para pedagang asal Arab, Persia, dan India. Interaksi para pedagang asing itu dengan masyarakat Indonesia berkembang menjadi perbincangan keimanan. Azabiku semua dimuliakan Allah. Ajaran Islam menurut saya cepat berkembang. Salah satunya dikarenakan ada kesamaan pandangan, ya, terutama dalam ranah tasawuf. Namun, sejarawan memberikan tambahan sejumlah teori, seperti melalui jalur pendidikan, ya, pernikahan, kesenian, dan politik. Kredit poin penyebar Islam tempo dulu adalah kecerdasan mereka, ya, kecerdasan mereka dalam menghadapi situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Sabiku semua, pendekatan budaya, yaitu semisal wayang atau arsitektur menara masjid berbentuk candi, merupakan bukti bahwa Islam tidak antipati terhadap budaya yang terlebih dahulu eksis. Inilah win-win solution ala penyebar Islam tempo dulu, ya, dalam mengompromikan agama dengan budaya lokal. Lebih lanjut, dieliminasinya istilah-istilah ritual agama berbahasa Arab yang kemudian diganti dengan bahasa Jawa. Seperti sholat diganti sembahyang, ya, saum diganti upawasa. Ya, hal ini lagi-lagi juga menunjukkan bahwa ajaran Islam dan orang terdahulu mampu bersinergi dengan kebudayaan bahasa lokal.
Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bermaksud mengadu domba. Saya hanya mengatakan realitas, ya, kekinian, fakta, jelas bukan opini, ya, mengenai suatu kelompok yang membuat gugatan-gugatan terhadap tradisi Islam di Indonesia yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Prinsip kelompok ini adalah melarang semua perbuatan kecuali ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Sebaliknya, padahal pelaku tradisi itu juga berlandaskan pada prinsip kebolehan untuk melakukan semua perbuatan, ya, kecuali ada dalil Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua contoh yang dimana kita berseberangan dengan kelompok ini terkait kritik dari kelompok Wahabi ini. Pertama, soal menggelar acara peringatan kematian. Ya, hari ke-7, 40, 100, 1000 hari. Ya, Wahabi mengatakan tradisi itu sebagai warisan ajaran Hindu yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian juga menggugat tradisi tahlilan, istighosah, dan ziarah para wali. Cobalah kita pelajari lagi sejarah Islam di Nusantara ini dengan baik-baik. Agar argumen kita itu tidak ngawur, apalagi dalam berkomentar. Ya. Sungguh tradisi acara peringatan kematian itu bukanlah mengadopsi dari ajaran Hindu. Bahkan Hindu tidak mengenal tradisi itu. Ya. Justru tradisi itu adalah hasil pengadopsian dari amalan yang dibawa oleh penyebar Islam dari Campa ke Indonesia. Jadi, ya, saya ingin mengatakan bahwa ya jangan sampai kita itu buta sejarah, asal bicara tanpa berlandaskan fakta. Ya. Yang kedua, kekurang sukaan Wahabi, ya, terhadap obat medis, ya, yang dianggap tidak Islami dan mempunyai efek samping karena terdiri dari zat-zat kimia. Ya, perlu kita ketahui, sedangkan pengobatan herbal dan bekam, ya, kita anggap itu sebagai pengobatan Islami, memang benar. Tapi cobalah kita itu kembali meluruskan pandangan keliru itu. Dikatakan baik obat herbal maupun medis, masing-masing memiliki kelemahan, ya, dan keunggulan. Azabiku semua, metode pengobatan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tendensi, ya, pada agama tertentu. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun kita dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, kami hanya mencoba, hanya bisa berikhtiar mengakhiri perseteruan klasik ini, ya, memberikan pemahaman yang baik terhadap sesama. Ya, kalian punya dalil, kami pun punya dalil. Kalau nggak paham juga, kembali lagi kepada pemahaman masing-masing. Setiap kita pastinya punya dalil, ya, dan hormatilah setiap pendapat. Dan terutama lagi, jangan memaksakan kehendak diri agar orang lain mengikuti pendapat kita. Tidak bisa. Dan terutama lagi, terkhusus untuk diri, menuntut ilmu, teruslah belajar, ngaji dan ngaji. Sampai pada puncaknya, kita bisa menemukan kebenaran tersebut. Ya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, itulah ya, tradisi klasik kita yang ada di Indonesia. Ya. Inilah sebuah bentuk ikhtiar munculnya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya NU itu di media sosial. Ya, tujuannya itu tadi. Ya, lagi-lagi, kalaupun kalian menghujat saya atau menghina saya, mengata-ngatai saya di kolom komentar, ya itu kembali kepada diri Anda. Karena kalaupun saya membalas, ya itu dengan perkataan yang baik-baik. Ya, karena kami sendiri diajarkan oleh guru-guru kami untuk tidak kembali balik menghujat. Ya. Karena ya
Guru-guru mulia kami mengajarkan kepada kami, mereka mengatakan kepada kami, jika kalian melihat seseorang ya marah atau emosi dalam membela kebenaran, ya, sungguh dia itu tidaklah membela kebenaran. Ya. Nah, jadi azabiku semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utamakanlah akhlak dan adab, ya. Kami muncul, kami ada, ya, untuk memberikan pemahaman. Dan juga terus lagi orang-orang awam. Ya, terpenting lagi, ayo sama-sama kita ngaji dan terus belajar. Ya, jangan bosan untuk belajar. Ya, jangan cuma hafal satu hadis, kemudian udah berani mengatakan bid'ah. Auzubillah. Ya, man hafal hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ilaihi ila ma hajara ilaihi. Baru hafal satu hadis sudah berani membid'ahkan, atau kullu bid'atin dhalalah, ya, wa kullu bid'atin finnar, ya. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah, dan bid'ah itu neraka. Bismillah. Zalik. Hasabiku semua dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.